Nah, ini lanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin kan gue sempat mention alternatif Magic Keyboardnya Apple. Dan ya, ini adalah Mills Floating Magic Keyboard. Anyway sih, sebelumnya gue memang sudah pernah membuatkan video tentang produk ini. Tapi itu cuma video unboxing ya. Buat kalian yang belum sempat nonton, monggo yang mampir di card yang udah gue buat di sini. Nah, niatan gue awalnya sebenarnya memang pengen membeli Magic Keyboardnya Apple. Tapi ya, nggak jadi. Dan gue yakin kalian semua yang menonton video kali ini pasti tahu alasannya kenapa. Ya, karena Magic Keyboardnya Apple itu secara harga a bit pricey ya. Dan gue yakin dari sebagian kalian yang menonton video ini juga pasti setuju dengan alasan itu. Makanya sebelum gue memutuskan untuk membeli Magic Keyboardnya Apple, gue coba tuh cari dulu tuh kira-kira ada nggak alternatif untuk Magic Keyboardnya Apple. Dan ternyata memang ada beberapa pilihan, tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk membeli Mills Floating Magic Keyboard ini. Karena ada beberapa pertimbangan. Ayo kita bahas dulu. Ya, yang pertama itu pasti soal harga lah. Karena gue sempat ngecek terakhir, itu kalau nggak salah Magic Keyboardnya Apple itu range harganya di 4 jutaan sampai dengan 6 jutaan. Mau itu garansi inter atau resmi iBox. Kan jadi gue mikir ya, untuk sebuah keyboard tapi harganya segitu, agak nggak rela sih sebenarnya gue. Nah, Mills Floating Magic Keyboard ini secara harga dari paket yang gue beli yaitu sekitar 2,4 jutaan. Pas terakhir gue ngecek itu pas video ini dibuat. Dan itu belum dengan ongkos kirim. Dan Mills Floating Magic Keyboard ini dijual dalam 2 paket penjualan. Yang pertama itu ada Mills Floating Magic Keyboardnya sendiri. Dan yang kedua ada 3-pin back cover case-nya. Nah, ini sih akan gue jelaskan di video ini, cuman agak ke belakang sedikit ya. Karena harganya yang hampir setengah dari Magic Keyboardnya Apple, bukan berarti ini kualitasnya nggak bagus. Karena selama ini gue menggunakan Mills Floating Magic Keyboard ini, so far sih aman-aman aja ya. Dan banyak fitur atau spek dari Mills Floating Magic Keyboard ini yang gue rasa jauh lebih unggul dibandingkan Magic Keyboardnya Apple. Walaupun secara desain dan fungsi overall bisa dibilang mirip, tapi di Mills Floating Magic Keyboard ini koneksinya menggunakan Bluetooth. Nah, ini berarti ada fitur yang lebih unggul dibanding Magic Keyboardnya Apple, karena kita tetap bisa mengetik walaupun iPad-nya tidak attach langsung di keyboardnya, ya kan, karena menggunakan koneksi Bluetooth. Tapi koneksi Bluetooth ini menurut gua ada downside-nya, karena masih ada sedikit delay. Ya, walaupun ini masih dianggap wajar lah. Tapi keunggulannya lagi, kalau menggunakan koneksi Bluetooth, berarti kan keyboardnya tidak memakan daya baterai dari si iPad-nya. Dan so far menurut gua baterainya ini cukup awet ya. Karena klaimnya sendiri dari Mills Floating Magic Keyboard ini bisa bertahan sampai dengan 80 jam. Tentunya dengan catatan backlit-nya dinonaktifkan. Tapi selama penggunaan kurang lebih seminggu belakangan ini, gue menggunakan Intense, ya baterainya itu bisa bertahan hampir seminggu. Menurut gue ini udah cukup banget. Nah, bicara backlit, ini salah satu fitur yang menurut gue menjadi keunggulan juga, karena backlit-nya ini bisa diatur intensitas cahayanya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya lu mau ngerjain atau mengetik di tempat yang areanya gelap. Nah, udah tuh. Sekarang kita bahas dari desain dan layoutnya. Menurut gue layoutnya ini ya so far sih hampir sama dengan kebanyakan keyboard yang ada. Tapi memang butuh sedikit penyesuaian. Karena pas gue beli itu kan iPad gue ukurannya 11 inch kan. Berarti layoutnya ini jauh lebih kecil. Nah, itu gue rasa butuh penyesuaian. Dan jarak antara hurufnya itu lebih sempit. Tapi gue rasa sih sebenarnya ya, balik lagi, ini nggak butuh waktu lama lah supaya kalian bisa menyesuaikan, termasuk gue sendiri. Nah, untuk travel distance-nya, ya menurut gue ini udah lumayan banget sih. Bukan kayak keyboard yang harganya sedikit jauh lebih murah. Nah, untungnya juga di Mills Floating Magic Keyboard ini ada trackpad-nya yang sudah memiliki segala macam fitur gesture yang ada di Magic Keyboardnya Apple. Mau gesture dengan 2 jari bisa, mau gesture dengan 3 jari juga bisa. Ini sih udah mirip banget dengan Magic Keyboardnya Apple. Tapi ada satu tambahan lagi, yaitu displaynya. Ini membuat kita notice kalau misalnya koneksi Bluetooth-nya itu sudah aktif atau belum aktif, atau misalnya kita lagi menggunakan caps lock, apakah caps lock-nya itu udah aktif atau belum aktif. Terus ada indikator baterainya juga, dan di sebelahnya ada tombol yang bisa kita tap untuk menyalakan atau mematikan keyboardnya. Nah, buat kalian yang mungkin sudah pernah membeli, ini ada 2 fitur shortcut yang gue rasa kalian perlu tahu. Yang pertama itu ada
function plus T itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keyboardnya, dan function plus C itu untuk mengatur konektivitas Bluetooth-nya. Oke, lanjut kita baru bahas si 3-pin back cover case-nya. Ini sih gua rasa kalau misalnya kalian beli sepaket menjadi sebuah keunggulan lagi. Dan balik lagi, ini bisa dijual terpisah ataupun kalian beli paketan. Cuman menurut gua dengan tambahan 400 ribuan lagi, kalian bisa mendapatkan proteksi yang jauh lebih bagus dibanding kalian cuman membeli Mills Floating Magic Keyboard-nya aja. Karena dengan Mills Floating Magic Keyboard-nya dan iPad kalian terpasang begitu aja, iPad kalian tidak terlindungi di sisi atas, kanan, kiri, bawah. Magic Keyboard-nya Apple juga begitu kan. Nah, tapi dengan 3-pin back cover case-nya ini, kalian bisa menambahkan proteksi ke iPad-nya kalian untuk sisi atas, kanan, dan kiri. Kenapa bawahnya enggak? Ya karena bawahnya ini tidak dipasangkan case supaya tidak mengganggu sistem hinge yang ada di Mills Floating Magic Keyboard ini. Nah, misalnya kalian mau tinggal copot, kalian kan tinggal copot itunya aja kan, tapi iPad kalian tetap terlindungi. Dan 3-pin back cover case ini juga bisa digunakan di Magic Keyboard-nya Apple karena ada 3-pin konektor tadi kan, sebagai penyambung konektivitas ke iPad-nya sendiri. Nah, sejauh ini sih sebenarnya pengalaman gua dalam menggunakan Mills Floating Magic Keyboard ini udah cukup puas banget. Karena hampir semua yang bisa dilakukan di Magic Keyboard-nya Apple bisa dilakukan di Mills Floating Magic Keyboard ini. Untuk desain yang bukan cuman mirip, tapi build quality-nya yang bagus juga, jadi bikin kita nggak ragu lagi untuk membeli produk ini. Terus mekanisme hinge-nya yang kuat dan kokoh, jadi kalian bisa menggunakan Mills Floating Magic Keyboard ini di situasi apapun dan kapanpun. Ya, contohnya seperti di lab-nya kalian. Dan kapasitas magnet yang ada di Mills Floating Magic Keyboard ini cukup bisa menahan bobot dari iPad-nya kalian. Pokoknya ini benar-benar menjadi alternatif Magic Keyboard-nya Apple kalau memang misalnya secara budget kalian belum siap untuk membeli Magic Keyboard-nya Apple. Ya udah, paling itu ya. Mudah-mudahan video ini ngebantu kalian atau teman kalian di luar sana yang lagi sedang bingung atau memutuskan untuk membeli Magic Keyboard-nya Apple atau alternatif Magic Keyboard dari Magic Keyboard-nya Apple. Kalau memang ini bermanfaat, monggo di-share videonya ya. Ya udah, paling itu aja. Kalau memang kalian ada pertanyaan, komentar atau saran, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah kayak biasa. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.